warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan pada kali ini kita sebagai anakku sekalian dapat memasuki bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan untuk melaksanakan ibadah puasa. Selanjutnya, sholawat diiringi salam senantiasa kita aturkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beristiqomah, yang tetap berada di jalannya. Untuk selanjutnya, izinkanlah pada kesempatan kali ini Pak Gino ingin menyampaikan materi terkait dengan peran serta pelajar Muhammadiyah dalam pergerakan Muhammadiyah dalam kegiatan pesantren Ramadan kali ini. Anak sekalian, mengambil tema tersebut tentu tidak bisa dilepaskan dari namanya peran dan peran serta. Yang pertama, peran itu bagaimana? Nah, kita sebagai seorang pelajar, peran kita sebagai pelajar ya, dalam rangka untuk menuntut ilmu, untuk mencari ilmu dan sebagainya. Kemudian pelajar ada tugasnya mencari ilmu, kemudian ilmu itu bisa kita gunakan dan dapat mengubah sikap kita, pola pikir kita dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, selanjutnya anak sekalian, di dalam peran pelajar Muhammadiyah ini saya ingin menyampaikan terkait dengan beberapa peran yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah peran kita sebagai seorang muslim. Yang pertama, berjuang menegakkan ajaran Islam sesuai dengan perintah Allah, surat Al-Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu ya'muna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara sekumpulan kalian yang menyuruh kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Itulah orang-orang yang beruntung. Anak sekalian, melihat tugas ini, bagaimana kita sebagai seorang muslim senantiasa berperan untuk menegakkan ajaran Islam. Kalau di situ ada kemaksiatan, ada kemungkaran, marilah kita upayakan dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan yang kita miliki, baik dengan lisan kita, dengan tangan kita, ataupun yang paling rendah adalah dengan hati kita. Senantiasa mendoakan semoga kemaksiatan itu tidak diulangi lagi. Selanjutnya, yang kedua adalah peran sebagai seorang anak. Pelajar statusnya adalah sebagai seorang anak. Tentu dia memiliki orang tua. Maka tugasnya, perannya adalah bagaimana hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Anak sekalian, di dalam surat Quran Al-Isra ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Yang artinya adalah, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, orang tua cinta kepada anak merupakan cinta yang suci, cinta yang tulus, cinta yang tidak pernah dibuat-buat. Oleh karena itu, balaslah kebaikan orang tua itu dengan kebaikan-kebaikan. Birrul biwalidain, dimanapun mereka berada, baik mereka yang masih hidup atau lebih-lebih mereka yang sudah meninggal dunia. Ada seorang orang tua yang berbohong kepada anaknya, "Nak, makanlah nak, ibu sudah kenyang, kamu saja." Padahal ibunya belum makan. Tapi karena apa? Saking sayangnya pada anaknya, dia berbohong demi kebaikan, demi kebahagiaan anaknya. Oleh karena itu anak sekalian, hormatilah orang tua. Yang kedua, selain orang tua juga guru ya. Karena guru yang telah mentransfer ilmunya pada anak sekalian.
Nabi Muhammad telah bersabda, yang artinya adalah dari Abi Umamah berkata, Rasulullah SAW, barang siapa mengajar satu ayat dari kitabullah kepada seorang hamba, maka orang tua itu menjadi junjungan hamba tersebut. Hamba tidak boleh merendahkan orang tersebut dan tidak boleh mendahulunya, harus memuliakannya. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, insya Allah guru itu memberi tidak mengharap kembali, ikhlas dalam rangka untuk mencapai kesuksesan anak-anakku sekalian. Peran yang ketiga adalah sebagai seorang pelajar, anak sekalian. Di dalam belajar ini bagaimana harus bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Di dalam mutiara Arab yang terkenal dengan namanya manjada wajada, yang artinya adalah barang siapa bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan apa yang dihasilkan oleh itu. Kemudian juga pepatah mengatakan usaha tidak akan membohongi hasilnya, atau hasil tidak akan membohongi usahanya tertentu. Oleh karena anak sekalian, anak-anak harus diminta untuk menuntut ilmu ya dengan sungguh-sungguh agar kelak dapat menjadi orang yang bagus, yang bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya anak sekalian, dalam kesempatan ini kali ini Pak Bugino menyampaikan bahwasanya sebagai seorang pelajar ya, kita harus senantiasa mempersiapkan hari esok, ya kan? Hari esok harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, carilah banyak pengalaman, carilah ilmu syar'i, ilmu profesi, dan ilmu bela diri. Ketiga-tiganya ini sangat penting anak sekalian. Ilmu syar'i bagaimana membawa kita kepada junjungannya, dan ilmu profesi membawa kita mendapatkan hasil yang sebaik-baiknya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebih maaf. Akhirul kalam, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.